Yang diterima Handphone dari itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak nerima handphone dari korban? Enggak ada. Nggak ada ya? diterima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Terkait dengan adanya dugaan kejanggalan di berita ya, karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, gitu kan. Pada saat tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang semiliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Itu saja. Keluarga tidak punya siapa terlapornya dan lain-lain, diserahkan semuanya kepada penyidik. Seperti itu ya. Itu ada kemungkinan untuk keluarga minta diotopsi ulang atau gimana? Kalau kami itu biar prosedur hukum, tapi pada prinsipnya kooperatif ya. Kooperatif. Iya, itu aja. Oke. Berarti intinya misalkan ada ekshumasi nggak keberatan keluarga? Kalau itu memang sudah ketentuan hukum ya, asalnya keberatan tentu. Salah satunya ini juga ya, tadi juga. Kami ini tadi rapat keluarga sampai 2 hari berturut-turut. Baru tadi kenapa sampai malam, karena tadi mendengar semua. Jadi kalau ada perwakilan ini semata memang sudah kesepakatan keluarga, akhirnya ya sudah laporan. Meninggalnya saudara Sutrimo dan itu aja. Maksudnya spesifiknya apa? Kepastian hukum penyebab kematian atau apa? Iya, wajar apa tidak wajar gitu apa loh. tidaknya cuma itu ada. Itu aja, karena kan berita simpang Ya, siur ya. kita juga simpang siur ke sana sini juga kayak tidak enak didengar aja gitu. Mengganggu lingkungan sekitar buat keluarga, juga lingkungan masyarakat di Desa Lahar itu aja. Inginnya apa, Mas? Kepastian aja itu. Ya, maksudnya kan udah dimakamkan ya itu Pak. Gitu. Terus seandainya digali atau diotopsi itu merelakan gitu? Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu, mau tidak mau Harus diikuti ya? ya harus Bersedia. diikuti. Masnya kemarin pas jenazah datang itu ada di situ atau menerima jenazah itu enggak? Dari keluarga ada. Kalau Masnya sendiri enggak ini. Enggak. Yang ada. Kalau untuk barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari Handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak nerima handphone dari korban? Enggak ada. Nggak ada ya? diterima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang lima bapak saya. Surat-surat. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? mengantarkan Yang siapa? memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Tahu orangnya tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu itu siapa? Nggak tanya dari mana? Enggak. Itu ambulannya ambulan rumah sakit atau almarhum Sutrimo itu bekerja di mana Pak selama Di ini? Jakarta. Sebagai apa tahu? Minta tolong kalau itu keluarga memang dari tadi sepakat untuk tidak menyebut siapapun, tapi tahunya di Jakarta. Iya. Keluarga sempat kondisinya gimana? Bersih. Oh, udah bersih ya? Masalahnya udah dikain kafan. Oh, udah. Tapi sempat dibuka kain Dibuka. kafannya? Kain kafannya dibuka? Buka. Nggak ada curigaan apa-apa ya? Nggak ada. Makanya dari keluarga nggak langsung mengikhlaskan karena yang namanya orang kampung keadaan jenazah bersih, ya jadi nggak ada kecurigaan apa-apa. Tapi setelah ada berita-berita Iya. muncul ini sekarang Yang ini? Saya sebagai paman kakak tiri, saudara tiri. Namanya Pak? Namanya jenengan. Ini kan ini. Jenengan Tukim. nama Sutin. Pak Tukim. Teh. Masnya? Tukim. Masnya apa siapa? Kalau Mas ini Abi. Mas Abi. Abi selaku ponakan ya? Selaku anak dari Bapak Tukim. Oh, Abi ponakan. Ponakan korban. Jadi Oke. ibunya Pak Nama Ferryanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus itu.
Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Clans, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Siapa Pak? Ferry Boboho itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana sebagai maklar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi khawatir bernasib seperti Sutrimo. Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai maklar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai maklar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan.